Kenapa ya orang bisa kena anxiety? Nah, gue punya tips ngatasinnya nih buat kalian. Halo guys, balik lagi sama gue Don Fabron. Belakangan ini banyak banget berita atau isu tentang mental health yang semakin tahun itu semakin tinggi persentasenya. Yang artinya masih banyak orang yang belum aware nih, apalagi sama anxiety. Salah satu kasus yang paling tinggi di Indonesia ini yaitu depresi sama anxiety. Nah, gue mohon nih, lo tonton video ini sampai habis karena di akhir video gue akan bahas tuntas gimana cara ngatasin anxiety nih. By the way, sebelum gue lanjut, kalau misalkan lu punya anxiety atau lu lagi ngalamin kesehatan mental yang nggak stabil, coba deh tulis di kolom komen apa yang pengen lu sharing, siapa tahu bisa gue bantu. Oke, kita mulai nih videonya. Kenapa sih orang itu bisa kena anxiety? Nah, faktornya itu bukan cuma satu. Ada banyak hal yang nyebabin anxiety. Yang pertama itu, fun fact, yaitu genetik. Jadi kalau misalkan orang tua lo itu tipe pencemas atau gampang khawatir, lo itu adalah bibit yang bisa terkena juga anxiety itu. Jadi bibit untuk lo anxiety itu lebih besar dibanding orang yang orang tuanya tuh nggak gampang khawatir atau gampang cemasan lah. Kalau orang zaman dulu tuh nyebutnya was-wasan jadi orang. Ya nggak heran sih, kadang kita ngerasa ini tuh nggak ada sebabnya, tapi kenapa datang tiba-tiba? Yang padahal ternyata faktor genetik ini adalah salah satu penyebab utama. Yang kedua itu lingkungan atau gaya hidup. Nah ini udah biasa lah. Tapi apa sih penyebabnya? Biasanya itu ada beberapa hal komponen di dalamnya. Ada bullying, ada faktor yang bikin kita stres kayak misalkan kerjaan banyak, tugas, terus kita juga berada di lingkungan yang toksik, dan gaya hidup yang kebiasaan begadang, makan junk food terus, atau kurangnya olahraga. Semua itu bisa bikin mental jadi lebih rentan. Kalau lo emang udah ngerasa gejalanya, ya lebih baik sih lo atur deh semuanya. Gejalanya tuh biasanya ada juga fisik, atau yang paling awam tuh biasanya lo ngerasa kalau lo tuh malas ngapa-ngapain, pengen ngejalanin hobi jadi malas lagi, pengen keluar rumah atau ketemu orang jadi malas, nafsu makan jauh lebih berkurang, atau bahkan berlebih, sebaliknya gitu. Yang ketiga itu trauma biasanya. Nah, trauma ini ada salah satu komponen atau faktor terbesar juga. Kalau lo pernah ngalamin kejadian yang bikin trauma, kayak waktu kecil punya pengalaman buruk, atau lo pernah dibully waktu sekolah, kan orang tersayang, kecelakaan, atau pengalaman buruk lainnya deh, itu bisa ngebuat otak kita jadi lebih sensitif terhadap stres. Pokoknya udah sedikit stres langsung gampang kepicunya. Datanya, kalau misalkan lu ngerasa di Indonesia ini cuman lu, ternyata enggak. Ada 32 juta orang di Indonesia ini yang ngalamin anxiety juga. Persentasenya itu 30% lebih dari jumlah penduduk di Indonesia. Dan itu gila banyak banget. Lo bisa lihat datanya nih. Ini juga. Jadi jangan pernah lu ngerasa sendiri. Dan banyak banget orang yang lagi ngalamin hal serupa. Dan yang paling parah biasanya tahap anxiety itu adalah ketika lu udah ngalamin gangguan fisik atau psikosomatik namanya. Kayak biasanya gejalanya itu kayak sesak nafas, jantung berdebar. Dan kalau lu udah cek ke dokter spesialis tersebut dan hasilnya normal, artinya lu ngalamin psikosomatis tuh. Mungkin di sini ada yang pernah juga komen di kolom komen ya. Terus gimana tipsnya bang? Nah sebenarnya ada beberapa hal yang gampang banget buat lo lakuin, yang penting konsisten aja sih. Yang pertama itu lo biasain treatment atau latihan pernafasan. Karena ketika lo cemas, ritme pernafasan itu cenderung nggak stabil. Ada namanya metode 478 dalam ritme pernafasan. 4 tarik nafas, 7 tahan, 8 buang. Terus yang kedua, lo juga perlu perhatiin nih apa yang lo konsumsi. Yang terutama yang harus lo perhatiin, konsumsi kafein biasanya, atau makan makanan pedas juga itu bisa sangat berpengaruh. Sebenarnya kafein ini nggak cuma lo dapetin dari kopi, tapi lo bisa dapetin dari minuman lain, kayak misalkan teh juga bisa, atau biasanya susu-susu campuran kayak gitu. Ada juga tuh kandungan kafeinnya. Nah kalau misalkan lo udah salah konsumsi dikit aja, itu gampang banget tuh nge-trigger anxiety atau masalah-masalah psikosomatis lainnya. Terus yang ketiga, yang susah dilakuin buat orang anxiety ini biasanya olahraga. Padahal penting banget buat ngatasin anxiety. Kayak contoh tuh dulu, kayaknya gue lemes, gampang capek, dan lain-lain. Dan sampai gue takut olahraga, karena gue takut panic attack. Sampai akhirnya gue coba olahraga, pelan-pelan, tentunya harus didampingin sama profesional juga. Karena kita nggak bisa langsung ngeforsir. Gue pernah waktu itu maksain, sampai akhirnya gue berakhir ke UGD. Jadi bener-bener ini harus diperhatiin banget, programnya jelas, dan lu juga latihannya harus bertahap. Tapi kalau misalnya lu udah parah banget, ya lu bisa sharing dulu nih ke gua. Lu bisa langsung tulis aja pengalaman lu di kolom komen, apa yang lagi lu alamin, dan apa yang udah lu lakuin untuk ikhtiar gitu, ngatasin anxiety lu seperti apa. Kita bisa diskusi dulu nih di kolom komen. Dan lu juga bisa dulu subscribe
channel YouTube gue ini untuk dapetin tips anxiety atau panic attack dan permasalahan mental health lainnya. Di sosial media gue juga udah sering banget nih ngasih video-video pendek gimana caranya ngatasin anxiety, panic attack, atau masalah pencernaan seperti GERD atau asam lambung lah. Yang sebenarnya ini saling berkaitan satu sama lain juga. Nah, kalau lu pengen berdiskusi dan lu pengen sharing, nggak ada salahnya untuk lu sharing aja di kolom komen. Dan kalau misalkan lu rasa video ini bermanfaat, lu bisa like. Kalau lu nggak suka, ya lu dislike aja. Atau kalau misalkan lu pengen orang-orang sekitar lu tahu tentang anxiety juga, seperti apa dan cara menanganinya seperti apa, lu bisa share juga video ini sebanyak-banyaknya. Dan jangan lupa kalau lu lagi nonton video ini, bikin story, mention gue juga, biar nanti banyak orang yang tahu kalau gue juga punya channel YouTube. Soalnya udah banyak nih yang nanyain channel YouTube gue apaan. Oke, itu aja dari gue. Sampai jumpa di video berikutnya. Ciao!